Sebelum dapat tubuh Dewa Pejuang, kekuatanku baru mencapai tingkat inti emas menengah. Sekarang, hanya semalam aku malah tembus beberapa tingkat sampai bayi sakti. Jangan-jangan semua karena dia. Sekarang, saya bilang siapa kamu? Aku Kepala Sekte Pedang Sakti Seni Lia. Kepala Sekte Pedang Sakti! Aku tidur sama Kepala Sekte Pedang Sakti. Kamu mikir apa? Masalah hari ini jangan pernah diungkit kalau tidak. Kalau tidak apa? Tadi bukan aku yang mulai. Diam. Jangan diungkit lagi. Tidak kusangka Kepala Sekte Pedang Sakti ternyata juga bisa begini. Diam. Sekarang ikut aku ke Sekte Pedang Sakti. Kamu paksa aku. Kamu punya tubuh sakti. Selain Sekte Pedang Sakti, siapa yang pantas mengajarimu? Sekte Pedang Sakti, sekte terhebat. Kaum manusia memang tempat yang bagus. Lagi pula ada hubungan khusus ini. Rizky, apa kamu mau bergabung dengan Sekte Pedang Sakti? Aku cuma punya bakat tubuh raja. Tapi kini sudah mencapai puncak tingkat tinggi. Tidak berani bilang terkuat. Tapi kini, kaum manusia yang bisa mengalahkan aku tidak sampai 5 orang. Beni, Raja Utara Kerajaan Agung, tingkatnya baru inti emas. Kepala Sekte Pedang Sakti, ternyata puncak tingkat tinggi. Pantaslah surga pedang. Wilayah utara berbatasan dengan kaum siluman. Mereka mungkin sudah tahu tubuh sakti muncul. Siluman, cepat atau lambat akan kuhabisi semua binatang ini. Idemu bagus. Tapi tingkatmu masih rendah. Hanya di sisiku, aku bisa jamin keselamatanmu. Tapi, karena kamu sudah mencapai bayi sakti, aku bisa memberimu status penatua. Dan tidak perlu urusan sekte. Kedengarannya bagus juga. Kalau begitu, Rizky terima kasih pada Kepala Sekte. Selamat Tuan menjadi penatua Sekte Pedang Sakti. Mendapat teknik pedang sakti, teknik pembasmi siluman sakti. Ternyata ada bonus. Besok sidang sekte, kamu ikut juga. Di sidang, aku akan umumkan statusmu. Terima kasih, Kepala Sekte. Kepala Sekte masih butuh aku untuk merawatmu. Keluar. Mulai sekarang, kalian berdua adalah siswa luar Sekte Pedang Sakti. Masuklah, kebetulan ikut rapat besar sekte. Terima kasih, Penatua. Akhirnya, aku jadi murid Sekte Pedang Sakti. Ayo, cepat. Penatua bilang hari ini rapat besar sekte. Memang surga pedang luar biasa. Kebetulan sekali. Rizky, kok kamu di sini? Jangan-jangan kamu ikuti kami dan masuk diam-diam. Rengsek. Ini surga pedang, Sekte Pedang Sakti, bukan tempat sampah sepertimu. Rizky, sekarang aku di Sekte Pedang Sakti. Kita sudah bukan satu dunia lagi. Aku sarankan jangan banyak berharap lagi. Jangan berhayal. Benar tidak? Cepat pergi. Kamu tidak seharusnya di sini. Terlalu percaya diri. Aku orang Sekte Pedang Sakti. Kenapa tidak boleh di sini? Cuma sampah. Masih bilang Sekte Pedang Sakti jangan sok hebat. Jangan-jangan sekte ini butuh tukang sampah ya? Lihat, kepala sekte datang.
Kepala Sektor Pedang Sakti. Hari ini rapat besar sekte. Ada hal penting yang mau aku umumkan. Hari ini, Sekte Pedang Sakti akan menambah seorang penatua. Hari ini, Sekte Pedang Sakti akan menambah seorang penatua. Apa? Penatua sekte? Sudah 100 tahun tidak punya penatua baru. Menjadi penatua itu tidak mudah. Minimal harus bayi sakti kan? Bayi sakti sekte lebih mementingkan bakat. Kalau tidak, tingkat sakti pun percuma. Ternyata begitu beruntung. Penatua ini pasti belum punya murid. Kalau aku bisa... Dimas, dengan bakatmu pasti bisa jadi muridnya. Benar. Saat dia muncul, aku akan langsung jadi muridnya. Rizky, aku akan jadi murid pribadi penatua. Bagaimana kamu tahu dia mau menerimamu atau tidak? Tidak mau aku. Masa dia mau sama pecundang sepertimu? Tekundang, beraninya meremehkan Kak Dimas. Kalau aku jadi muridnya, akan aku habiskan kamu. Rizky, berlututlah dan mohon ampun. Mungkin Dimas masih akan membiarkanmu hidup. Dari mana datangnya kepercayaan dirimu? Tim Rizky, sini. Kepala Sekte, mulai hari ini, Rizky adalah penatua ke-9 Sekte Pedang Sakti. Apa? Rizky, mana mungkin? Kepala sekte mau pecundang ini jadi penatua. Rizky? Siapa dia? Kenapa aku tidak pernah dengar? Dia masih muda. Kenapa bisa jadi penatua? Apa kalian tidak puas? Murid tidak berani lagi. Kepala Sekte, aku tidak setuju. Kepala sekte, aku tidak setuju. Siapa beraninya bicara begitu sama kepala sekte? Murid baru memang nekat, ya? Kamu tidak setuju Rizky menjadi penatua ke-9. Benar, kepala sekte Anda tertipu oleh sampah ini. Kamu bilang Rizky menipuku. Kalau kamu tidak kasih aku penjelasan yang masuk akal, kamu tahu akibatnya. Sampah ini 3 tahun lalu pusat energinya hancur. Tidak bisa berlatih. Apa? Pusat energinya hancur? Berarti dia cuma sampah kan? Sudah ku bilang kalau Rizky memang jenius. Kenapa kita tidak pernah dengar namanya? Membuat sampah jadi penatua sekte benar-benar aib besar. Rizky, sekarang kamu masih tidak mau mengaku kamu sampah. Itu semua imajinasimu. Kenapa aku harus mengaku? Kepala sekte, usir sampah ini. Dia tidak pantas masuk Sekte Pedang Sakti. Bagaimana kamu buat aku percaya omonganmu? Gampang, kepala sekte. Lihat, aku punya bakat tingkat dewa, 1 dari 1.000.000. Rizky, kamu berani tunjukkan bakatmu pada kepala sekte? Pusat energinya hancur. Mana mungkin punya bakat? Pasti tidak berani. Entah gimana sampah bisa masuk. Untung ketahuan lebih awal. Kalau tidak, nama baik Sekte Pedang Sakti akan hancur. Adu bakat, boleh. Tiga tahun lalu aku hancurkan tubuh raja aku demi kehormatan keluarga Pratama. Tapi kalian tidak tahu terima kasih. Menindasku karena pusat energiku hancur selalu paksa aku. Menjatuhkan aku ke dunia fana. Ku hadapi penindasanmu selama ini. Semua penghinaan itu hari ini akan aku balas semuanya.
sekarang. Apa aku pantas? Apa ini? Dia, tubuh raja? Bukan teorinya lebih kuat dari tubuh raja? Tidak mungkin. Bukankah pusat energi rusak, jadi tidak bisa berlatih? Kamu, dasar pecundang. Kok bisa punya kekuatan begini? Pekundang. Tubuh sakti Rizky adalah tubuh sakti manusia muncul tiap 10.000 tahun. Dibanding tubuh raja, lebih kuat 10.000 kali lipat. Dia memang jenius tiada tara. Tubuh sakti. Kau manusia sudah 10.000 tahun tidak ada tubuh sakti. Tubuh sakti dari legenda ini. Bagaimana mungkin? Tubuh sakti. Kok bisa? Tidak mungkin. Dia cuma pecundang. Aku tidak terima. Dia bahkan tidak punya kekuatan. Tubuh saktinya pasti palsu. Aku periksa sendiri. Rizky sudah bayi sakti. Kamu lagi meragukan aku? Bayi sakti? Rizky baru masuk, sudah bayi sakti. Kak Hadi punya tubuh raja, tapi baru bayi sakti di usia 100 tahun. Dia masih sangat muda. Kalau benar, dia memang pantas jadi penatua ke-9. Bayi sakti? Tidak mungkin. Dasar pecundang, kok bisa sekuat ini? Rizky, mereka berdua mau diapain? Terserah kamu. Bagaimana aturan sekte? Menghina penatua. Semua sumber daya dicabut dan dijadikan buruh. Kalau begitu, turuti aturan sekte. Mulai hari ini, Dimas dan Ayu, status kalian sebagai murid luar dicabut dan dijadikan buruh. Pekerja kasar. Aku jenius, bakat tingkat dewa. Kok jadi pekerja kasar? Tidak, aku tidak mau jadi pekerja kasar. Aku putri kerajaan agung. Rizky, kamu yang buat kami kehilangan status murid luar. Kalau kami jadi pekerja kasar, kerajaan agung dan kediaman Raja Utara tidak lepaskanmu. Bukankah ini salah kalian sendiri? Kerajaan Agung, kediaman Raja Utara. Di hadapanku, mereka cumalah semut. Berani tidak hormat sama penatua sekte pedang sakti. Aku tidak keberatan menghapus seluruh kerajaan agung dari wilayah kaum manusia. Kenapa? Kepala sekte juga bela dia? Tamatlah, semuanya tamat. Bawa pergi. Kalian berdua, silakan. Lain kali, di sini tempat tinggal kalian. Mulai hari ini, kalian harus pungut kotoran untuk pupuk obat sakti. Pungut kotoran? Kamu suruh kami pungut kotoran? Tidak, aku tidak mau. Aku mati pun tidak mau lakukan ini. Mau lawan aturan sekte? Aku pangeran pewaris Raja Utara. Mana mungkin aku melakukan hal kotor ini? Aku putri kerajaan agung. Suruh aku pungut kotoran. Lebih baik bunuh aku. Pangeran, Putri, di sini kalian cuma buruh. Kalau tidak mau, boleh. Menurut aturan, maka kekuatan kalian akan dilenyapkan dan diusir dari sekte. Apa? Lenyapkan kekuatanku? Tidak, kekuatanku tidak boleh lenyap. Aku tidak mau jadi pecundang. Pertanyaan terakhir, jadi mau atau tidak? Rizky, ini semua salahmu. Aku lakukan. Kepala sekte Anda angkat penatua ke-9 sembarangan tanpa konsultasi Dewan Penatua. Khawatir tidak diterima. Kenapa aku angkat seorang penatua masih perlu persetujuan penatua utama? Tidak berani. Hamba cuma memikirkan reputasi sekte. Demi sekte. Atau karena Rizky merebut posisi Hadi muridmu? Jadi marah. Kepala sekte terlalu khawatir. Rizky punya tubuh sakti. Bakatnya tidak tertandingi. Murid aku tentu kalah. Cuma Rizky baru masuk sekte. Belum ada jasa. Cuma karena bakat, jadi penatua khawatir tidak diterima. Kami para penatua harus tanggung jawab demi masa depan sekte. Penatua utama ada benarnya. Jadi, menurut penatua utama harus bagaimana? Sekte ada misi. Tingkat dewa yang tertunda 10 tahun.
Selama kamu bisa menyelesaikannya, pasti tidak ada lagi yang berani meragukanmu. Misi apa? Pegunungan Sakti. Basmi Siluman. Pegunungan Sakti. Ternyata misi ini. Konon siluman itu sudah melebihi puncak Baisati. Dalam 10 tahun, banyak murid berbakat sekte mati. Bukan cuma murid. Penatua 9 sebelumnya juga puncak Baisati. Tetap saja tewas dalam misi ini. Meskipun Rizky punya tubuh sakti, tapi dia masih bayi sakti awal. Perjalanan ini berbahaya sekali. Penatua Utama, kamu mau bunuh bakat sekte? Kepala sekte, jangan berlebihan. Aku cuma ikuti aturan. Jabatan penatua itu soal reputasi sekte. Jika ujian seperti ini pun tidak bisa dilewati, bagaimana bisa disegani? Kamu? Sepertinya penatua utama tidak suka aku. Penatua ke-9, jangan khawatir. Ini soal sekte, tidak bisa sembarangan. Penatua utama sungguh berkorban demi sekte. Kalau begitu, misi ini aku terima.